warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, welcome back to kelas 3B bersama Ibu Indah. Hari ini Selasa 15 Maret 2022 kita akan belajar matematika mengenai menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan yang ada di halaman 181 ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang keliling dan luas. Kita lihat dari sini ya. Keliling adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Kalau tepi artinya itu hanya luasnya saja atau pinggirnya saja. Luas sebuah bangun datar adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar tersebut. Ya, ini boleh digarisbawahi oleh kalian ya. Pengertian keliling dan luas. Jadi bedanya kalau misalnya keliling itu pinggirnya saja, aduh ibu nggak ada stabilo ya, kalian boleh pakai stabilo atau pensil warna ya, atau pakai pulpen, pakai penggaris, garis bawahi pengertian dari luas dan keliling. Nah, supaya lebih mudah dipahami, ibu akan langsung saja ke contohnya. Jadi di sini adalah sebuah gambar lukisan lalu diberi petak. Ini karena satuannya tidak baku, bukan sentimeter ya, bukan pakai yang kilometer, sentimeter, atau meter, tapi menggunakan satuan petak satuan. Nah, caranya kita menghitung setiap petak dari bangun datar. Nah, ini adalah bangun datar persegi panjang. Lalu, sudah ada petaknya atau kotak-kotak atau garis kotak-kotaknya. Untuk menghitung keliling, ingat keliling itu hanya pinggirnya saja. Jadi kalau misalnya rumah, keliling itu hanya pagar. Nah, anggap ini adalah pagar ya. Jadi rumahnya punya pagar. Yang dihitung itu hanya pagar rumahnya saja. Kita hitung berapa petaknya nih. Setiap petak 1, 2, 3. Nah, terus ya dihitung. Ternyata dihitung ada 16 petak satuan ya. Jadi kalau keliling cuman pagarnya saja atau pinggirnya saja ya. Nah, sekarang kalau luas, untuk menentukan luas pada bangun datar, perhatikan contoh berikut. Ini juga sama ya, ini adalah persegi panjang. Kalau luas itu dihitung dengan tengahnya atau dengan isinya atau dengan rumahnya lah kita anggap ya. Nah, cara menghitungnya, kita menghitung banyaknya kotak atau petak yang ada dalam bangun tersebut. Ini sudah dihitung ada 15 petak satuan. Beda ya. Ternyata kalau ini kelilingnya ada 16 ya. Kita hitung kotaknya sama nggak? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kotaknya sama, tapi lihat keliling dengan luas akan beda hasilnya. Karena kalau keliling itu dihitung pinggirnya ya, atau pagarnya. Tapi kalau luas itu dihitung dengan tengahnya, dihitung dengan banyak kotaknya. Kita lihat nih, ini luasnya 9 petak satuan, ini bangunnya persegi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba kita hitung kelilingnya. Keliling itu pagarnya aja ya, atau luarnya aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ternyata kalau kelilingnya ada 12 petak satuan, tapi luasnya ada 9 petak satuan. Jadi beda ya antara keliling dengan luas. Oke, kita lihat latihannya. Di sini ada latihan yang harus kalian kerjakan. Di sini disuruh menentukan keliling dengan luas persegi atau persegi panjang ya. Kalau misalnya bedanya apa? Kalau persegi panjang dia antara panjang dengan lebarnya itu berbeda. Tapi kalau persegi semua sisinya panjangnya sama. Nah, nanti kalian di sini tulis ya. Di sini misalnya keliling. Nah, kalau mau diisi langsung di sini tulis keliling luas. Dihitung ya. Nah, kita lihat ini kenapa ada yang diarsir. Oh, kalau ini yang nomor 1, ini semuanya dihitung ya. Semuanya dihitung. Nah, contohnya Ibu contohkan yang A. Kelilingnya berarti pinggirnya aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kelilingnya 12. Kalian boleh nanti pakai pensil ya angkanya. Tapi kalau luasnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata kalau luasnya ada 8. Jangan lupa tulis petak
satuan. Nah, aduh tulisannya susah. Petak satuan ya, pakai petak satuan. Ini semuanya juga dihitung. Tapi kalau yang nomor 2, yang dihitung itu keliling dan luasnya hanya yang diarsir saja, ya. Jadi hanya yang warnanya lebih gelap saja yang dihitung keliling dan luasnya. Tulis lagi di sini keliling. Ini luas ya. Dihitung kelilingnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, kalau luasnya berarti yang di dalamnya ya. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Jangan lupa pakai petak satuan. Aduh, tulisannya susah. Ya. Nah, yang B juga sama, yang diarsir saja, yang C juga sama ya. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua ada di halaman 189. Kalau di sini katanya tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar tersebut. Nah, tapi kita lihat sebelumnya nih. Di sini ada yang satu petak satuan, ada yang setengah petak satuan ya. Jadi kalau misalnya yang hanya sepotong segitiga seperti ini, setengah petak satuan. Setengah petak ditambah setengah petak jadi satu petak satuan ya. Nah, Ibu akan contohkan yang nomor 2. Kita hitung luasnya. Kalau yang kotak tadi kan 1 ya dihitungnya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini kan setengah, ini setengah. Jadi 1 dihitungnya jadi 5. Nah, ini 5 petak satuan. Nah, coba silahkan kerjakan yang ini. Ini tugas yang kedua ya. Untuk yang ini besok kita kerjakan di sekolah halaman 193. Tugas yang ketiga adalah halaman 195. Nomor 1, contoh satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk mengukur luas permukaan benda adalah, nah yang tadi ya, petak apa? Nomor 2, luas bentuk bangun datar daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah, nah ini menghitungnya seperti halaman yang ini. Nah, seperti halaman 189 ya. Nomor 3, tuliskan 2 satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk mengukur keliling permukaan benda. Nomor 4, keliling persegi pada gambar di samping adalah, nah ini kelilingnya aja dihitung. Nomor 5, gambarkan bentuk bangun datar dengan 10 persegi satuan pada kotak di samping. Jadi ini bikin 10 kotak diarsir ya. Untuk yang nomor 3, Ibu cari dulu jawabannya. Coba kita cek lagi di halaman sebelumnya. Nah, nomor 3 ada di halaman 176 ya. Kita cek ya. Oke. Halaman 176. Di sini kita baca nih, mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Dedi mengelilingi taman sebanyak taman berbentuk persegi panjang dengan sepedanya. Apa maksud dari kata mengelilingi? Kata mengelilingi pada kalimat tersebut berarti bersepeda sepanjang tepian taman. Keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Banyak benda-benda di sekitar kita yang permukaannya berbentuk bangun datar. Benda-benda tersebut dapat dihitung keliling dan luasnya dengan menggunakan satuan tidak baku. Pengukuran keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil berbeda jika dilakukan oleh orang berbeda. Hal tersebut dapat terjadi karena satuan tidak baku yang digunakan seseorang dapat berbeda dengan orang lain. Contoh pengukuran keliling permukaan benda dengan satuan tidak baku dapat dilihat pada gambar berikut. Satuan tidak baku yang digunakan pada pengukuran keliling adalah potongan lidi, pensil, dan klip kertas. Jadi, misalnya kita mau menghitung meja, kita pakai pensil. Nah, tiap orang kan pensilnya beda-beda. Nanti dihitung nih, kelilingnya berapa kali pensil, berapa satuan panjang pensil. Nah, bisa ya. Jadi bukan pakai penggaris, pakai pensil. Atau misalnya keliling mejanya berapa lidi nih, berapa kali lidi atau berapa kali buku ya. Jadi satuan tidak baku itu adalah mengukur benda menggunakan benda lain, tapi bukan yang ada angka ukurannya ya. Jadi menggunakan benda lain bisa pakai pensil, pakai pulpen, atau jadi bukan berarti dihitung misalnya nih, ini Ibu pena, Ibu hitung nih berapa kali pensil, 1,
2, 3. Nah, ini sepotong nih ya, nggak cukup. Jadi hitungnya tidak pasti ya. Jadi contoh satuan tidak bakunya boleh nih bentuknya seperti pensil, lidi, klip kertas, atau pakai apa lagi nih? Pakai kayu ya. Itu adalah contoh satuan yang tidak baku ya anak-anak ya untuk isi nomor 3. Sekian tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.